Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung Suara Parlemen Petang edisi Senin 8 Februari 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasanya hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari Parlemen DPR RI. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi hari ini kita akan membahas mengenai masih vaksin COVID-19 di Indonesia ini terkait dengan pengembangan yang masih sangat lambat terkait dengan vaksin merah putih yang ada. Ini kalau kita bandingkan dengan negara-negara lainnya memang terhitung tidak progresif. Nanti kita akan bahas lengkapnya di akhir segmen, tetapi sebelumnya kita akan berikan terlebih dahulu kepada Anda headline dari media online yang terbit pada hari ini. Berita pertama datang dari laman republika.co.id. Ini ada pernyataan dari BPOM, lansia harus lolos screening sebelum divaksinasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM resmi memberikan izin penggunaan vaksin COVID-19 pada lansia di atas umur 60 tahun. Kepala BPOM Penika Lukito menjelaskan dikarenakan populasi lansia beresiko tinggi, maka pemberian vaksin harus dilakukan secara hati-hati sebab kelompok lansia cenderung memiliki berbagai komorbid atau penyakit penyerta yang harus diperhatikan dalam penggunaan vaksin. Penny menegaskan proses screening menjadi sangat penting sebelum dokter memutuskan untuk memberikan persetujuan vaksinasi. Ia mengaku BPOM telah mengeluarkan panduan informasi untuk tenaga kesehatan dalam melakukan screening kepada para lansia. Beralih kepada berita yang kedua, pemirsa, datang dari kompas.com. Ketua Satgas sebut kasus aktif COVID-19 di Indonesia termasuk yang tertinggi di dunia. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebutkan kasus virus corona di Indonesia belum menunjukkan penurunan meski sudah hampir 1 tahun pengendalian diupayakan. Malah jumlah kasus aktif COVID-19 di tanah air kini termasuk yang tertinggi di dunia. Doni mengungkapkan saat ini setidaknya ada 175.000 penduduk Indonesia berstatus positif COVID-19 aktif. Jika angka ini tidak dikendalikan, tenaga kesehatan dan rumah sakit yang terbatas tidak akan lagi mampu merawat pasien. Korban dari para penjuang kemanusiaan, dokter dan perawat, serta tenaga kesehatan lainnya yang sudah cukup banyak. Doni berharap kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro dapat menekan laju penularan COVID-19. Ia ingin agar pencegahan penyebaran virus corona dilakukan di tingkat rendah di masyarakat, yakni hingga ke tingkat desa, kelurahan, RW, dan juga RT. Kita berharap semoga ini langkah terbaru yang diambil pemerintah, semoga nantinya bisa dipatuhi oleh masyarakat secara taat, karena harus mengatur benar-benar detail dari tingkat desa hingga ke tingkat RT nantinya. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga datang dari CNN Indonesia. Aturan PPKM Mikro berlaku tanggal 9 hingga 22 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 3 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan coronavirus disease atau COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian COVID-19. Pemberlakuan PPKM Mikro berjalan mulai besok 9 Februari hingga 22 Februari 2021. PPKM Mikro diterapkan usai pemerintah menganggap PPKM di sejumlah wilayah Jawa Bali sejak 11 Januari hingga 8 Februari tidak efektif menekan penyebaran virus corona. Pusat perbelanjaan dan pertokoan diperbolehkan buka hingga pukul 21.00 waktu setempat, dan aturan PPKM sebelumnya mewajibkan mal dan pusat perbelanjaan tutup pada pukul 20 waktu setempat. Tak hanya itu, restoran dan pusat perbelanjaan pada instruksi Mendagri ini boleh terisi hingga 50%. Sebelumnya tingkat keterisian restoran dibatasi hanya boleh 25% pengunjung, dan instruksi Mendagri itu juga mengatur agar pemerintah daerah membentuk posko di tingkat desa dan kelurahan, serta posko di tingkat desa diketuai oleh kepala desa, sementara di posko
tingkat kelurahan dipimpin oleh lurah. Kita berharap semoga aturan ini nantinya harus diterapkan secara menyeluruh di masyarakat sehingga angka penyebaran dari COVID-19 yang belum juga turun bisa benar-benar ditekan lajunya dan juga kita dapat keluar dari pandemi ini. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi membahas tajuk hari ini mengenai lambatnya pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia. Tetap bersama kami. Pemirsa, tertinggalnya pengembangan vaksin COVID-19 di Indonesia dibanding dengan negara lain menyebabkan vaksin merah putih kemungkinan baru bisa digunakan untuk mendapatkan izin di tahun 2022. DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan sarana, prasarana, dan infrastruktur pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri, mulai dari proses hulu hingga ke hilir, agar pengembangan vaksin tidak tertinggal dari negara lain dan memiliki kualitas vaksin yang sudah teruji. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan rencana vaksin COVID-19 yang dilakukan pemerintah bisa mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang berada di kisaran 5%. Indonesia harus bergerak cepat dalam pengadaan vaksin dan juga ini supaya tidak terbelenggu kegiatan vaksin hingga bertahun-tahun, dan menurut peneliti dari The Economics, negara seperti Indonesia akan mendapatkan vaksin paling lambat dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagian negara-negara Asia Tengah akan mendapatkan giliran yang paling lambat dan Indonesia masih memiliki masalah dalam penerapan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan sehingga angka kasus COVID-19 terus meningkat. Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 berkisar di angka 5,5%. Namun melihat kondisi realitas yang ada, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 hanya tumbuh di minus 2%. Ya, ini memang sangat terkait erat antara pandemi COVID-19 dengan perekonomian di Indonesia. Dan juga kalau mungkin pemirsa sempat membaca beberapa berita belakangan ini, ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa diprediksi akan benar-benar berakhir pandemi di Indonesia ini kurang lebih 10 tahun lagi. Dan jangan sampai itu terjadi, maka sebagai masyarakat yang baik kita harus tetap menjaga protokol kesehatan dan juga menerapkan 3M. Dan setelah ini pemirsa, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan masih membahas tajuk hari ini mengenai lambatnya vaksinasi di Indonesia. Tetap bersama kami di Suara Parlemen. Masyarakat Desa Bojong terus terang kalau memasuki masa kemarau ini sangat kesulitan sekali. Masyarakat berhak untuk menyampaikan aspirasi, mengungkapkan harapan dan keinginan mereka. Harapan saya ke depan, SDM Sukabumi bisa unggul. Sebagai wakil mereka, saya berjuang semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi tersebut. Dalam program aspirasi penyambung suara rakyat.
Pemirsa, kalau kita melihat beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, meskipun ukuran populasi di kedua negara tersebut tergolong besar, lebih dari 50 juta jiwa, tetapi karena berhasil mengamankan sejumlah besar vaksin COVID-19 dari pengembang, kedua negara ini relatif lebih cepat dalam memvaksinasi warganya. Saat ini pasokan vaksin COVID-19 secara global belum mampu memenuhi kebutuhan untuk umat manusia, namun sebagian besar pasokan sudah dikuasai oleh negara-negara maju. WHO menilai bahwa dengan adanya disparitas hanya akan membuat waktu pemulihan ekonomi dan keluarnya umat manusia dari krisis kesehatan berlangsung lebih lama. Indonesia sudah menjajaki kerjasama dengan berbagai pengembang vaksin COVID-19 global. Hingga akhir tahun lalu sudah ada 3 juta dosis vaksin Sinovac yang tiba di tanah air. Jumlah tersebut cukup untuk memvaksinasi kurang lebih 1,5 juta masyarakat Republik Indonesia. Kesuksesan vaksinasi COVID-19 untuk membawa RI keluar dari krisis kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan vaksinasi. Menurut studi komputasional yang dilakukan oleh Sarah M. Barch dari City University of New York, setidaknya potensi reduksi kasus COVID-19 di US dipengaruhi oleh proporsi populasi suatu negara yang positif terjangkit COVID-19, efektivitas vaksin, dan jumlah populasi yang divaksinasi. Ya, ini memang kalau misalkan membicarakan mengenai vaksin dari COVID-19 tidak serta-merta langsung dapat bergantung begitu saja dan menganggap bahwa jika sudah divaksinasi maka tidak akan terjangkit lagi oleh pandemi dari COVID-19 dan juga langsung bisa mengabaikan protokol kesehatan. Bagaimanapun juga kita harus tetap menjaga diri dan juga harus tetap menerapkan protokol kesehatan karena pastinya bukan untuk menjaga diri sendiri saja tapi juga akan menjaga keluarga dan orang-orang terdekat kita. Dan pemirsa, setelah ini Anda akan menyaksikan siaran langsung TVRI Parlemen dari Komisi 9 DPR RI dan sekaligus juga perjumpaan kita berakhir pada hari ini. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.